Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Al-ayah. Sadaqallahul azim, as-sadaqa rasuluh. Para jamaah yang diberkahi dan dimuliakan Allah, wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas beserta seluruh jajaran pengurusnya. Semuanya yang hadir, saya doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Nanam padi di pinggir kali. Yang rajin ngaji semoga banyak rezeki. Nanam padi di pinggir sumur. Yang rajin ngaji semoga panjang umur. Nanam padi di tengah sawah. Yang rajin ngaji semoga hidupnya tambah berkah. Ya Rabbal Alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini Allah kembali membangunkan kita setelah kita mati dalam tidur beberapa jam. Lalu kita berdoa kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bentuk syukur kita secara lisan kita ucapkan, Maha suci Allah yang sudah kembali membangunkan kita setelah mati kita. Itu dibaca apa enggak, Pak? Wih, dibaca apa enggak itu kalau mau tidur? Banyakannya sering lupa. Langsung dangrak ke kamar mandi aja gitu ya.
Maka rasa syukur ini kita kembali dipilih oleh Allah untuk melangkahkan kaki di rumah Allah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju masjid istiqomah. Karena bapak-bapak termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Selalu saya sampaikan jamaah sholat subuh itu paling berat. Ukuran umat Islam, ukuran muslimin, barometernya adalah sholat subuh berjamaah. Maka mari kita kuatkan, kita azamkan dalam hati dan jiwa kita, senantiasa dengan berdoa kepada Allah, ya Allah, kuatkan kedua kaki ini untuk terus melangkah ke masjid. Karena baginda Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya, di waktu subuh Bilal sudah selesai azan, tapi Nabi Muhammad belum keluar dari bilik rumahnya. Maka sahabat Bilal pun memanggil Nabi di depan pintu, as-shalah, as-shalah, as-shalah ya Rasulullah. Tapi baginda Rasulullah menyampaikan, ya Bilal, sakitku semakin parah. Maka mintalah sahabat Abu Bakar untuk menggantikanku menjadi imam dalam sholat subuh. Maka Bilal pun menyampaikan ke Abu Bakar, ya Abu Bakar, Rasul menyuruhmu menggantikannya menjadi imam. Maka sahabat Bilal kaget. Tapi karena memang kondisi sakit Nabi semakin parah, panas Nabi semakin tinggi dalam sakitnya, maka sahabat Abu Bakar pun menjadi imam. Ibarat ini imamnya Nabi, sahabat Abu Bakar nggak berani nginjak tempat pengimaman Nabi. Ini saat sholat subuh, Abu Bakar memilih berdiri di belakang tempat pengimaman Nabi. Begitu takbiratul ihram, hati Abu Bakar begitu lembut. Dia melihat biasanya Nabi berdiri di hadapannya, lalu dia menangis. Dan seluruh jamaahnya pun menangis. Menangis bukan karena Abu Bakar menangis, tapi kok yang takbiratul ihramnya bukan Nabi Muhammad. Yang takbiratul ihramnya suara Abu Bakar. Berarti semua jamaah sangat mengkhawatirkan kondisi Nabi. Maka Nabi dari bilik pintu rumahnya pun mendengar suara tangisan dari Abu Bakar dan sahabat. Maka bertanya kepada Sayyidina Ali, ya Ali, kenapa jamaah pada nangis? Wahai Rasul, hati Abu Bakar begitu lembut. Dia tidak melihat engkau mengimami, dia sedih dan menangis. Lalu angkatlah aku wahai Ali, papah aku, agar Abu Bakar dan jamaah tidak menangis. Maksudnya Nabi biar melihat bahwa aku masih bisa ikut bersama-sama sholat. Begitu Nabi dihadirkan di hadapan Abu Bakar, Abu Bakar enggak berani melanjutkan jadi imam. Abu Bakar melihat Nabi di hadapannya, mundur dia, mundur. Nabi ngasih isyarat maju. Abu Bakar tambah mundur. Maka bertanya dalam bab fikih, sholat kok mundur-mundur? Sholat itu maju mundur boleh Pak, kena. Maju mundur boleh. Suara apa ini? Oh.
Alarm apa itu? Sampai mana tadi Pak? Masih mundur. Jadi begini, ini misalnya Bapak datang sholat jamaah, kanan kiri udah penuh shopnya, Bapak sendirian datang, sendirian. Bapak jangan meneruskan sholat sendirian di belakang. Bapak harus nyari teman. Nah, cari nyari temannya bagaimana? Ketika kanan kiri penuh, Bapak masuk sendirian, jadi makmum masbuk. Menurut Imam Syafi'i, sholat sendirian, maksudnya bukan sendirian jamaah, tapi sendirian barisannya, itu hukumnya makruh. Bahkan menurut Imam Ahmad bin Hambal haram. Sholat aja tuh haram, ada begitu tuh. Lalu bagaimana? Cari teman. Cara cari temannya, Bapak masuk dulu sholat. Allahu Akbar. Habis sedekap itu yang di depan ditarik ke belakang. Nah, yang di depan yang tadi harus paham. Jangan apa sih tarik-tarik ini. Jangan diem. Oh, maksudnya nyari temen. Mundurnya pun kayak paskibra lah. Minimal kira-kira begitu deh. Pelan. Kosong dong, nggak apa-apa. Nanti ada datang lagi makmum masbuk. 3, 4. Nah, yang tadi mundur, maju lagi. Paham Pak? Yang begini-gini kan jarang dipraktek tidak? Iya. Jadi kalau Bapak datang sendirian, waduh, nggak ada temennya nih. Oh, inget nih, bab ngaji, itu praktekin. Mentari nariknya pun nggak usah ngomong karena lagi sholat Bapak. Bapak lagi sholat. Jangan, mundur ya. Lah, nggak boleh begitu, batal. Caranya masuk sholat dulu. Jangan langsung berdiri langsung main tarik baik. Itu namanya orang yang tidak sholat mengganggu orang yang sedang sholat. Masuk dulu sholat. Nah, itu walaupun bab jarang dipraktek. Akhirnya apa Pak? Nabi jadi imam subuh dalam kondisi yang sakit. Sampai mati Nabi Muhammad sholat berjamaah. Sampai wafatnya. Nah, kita ada sampai mati nggak pernah sholat jamaah. Ada warga kita begitu. Doain, jangan disalah-salahin. Doain. Ketika ada setangga, ada yang berat langsung. Doain ya Allah. Tetanggaku berikanlah kekuatan agar bisa sholat berjamaah bareng. Jangan diolok-olok. Wah, dia mah nggak pernah jamaah, dia mah nggak boleh begitu. Doain aja tangga kita, warga kita agar ikut sholat berjamaah bersama. Mudah-mudahan yang sudah istiqomah, yang rajin sholat subuh berjamaah sampai mati bisa berjamaah. Amin ya robbal alamin. Baik para jamaah, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Yang bulan lalu kita sudah membahas tentang hak anak kepada orang tua. Maka pagi hari ini kita lanjutkan dengan bab tentang babu silaturrahim. Bab tentang silaturrahim. Silaturrahmi. Bapak mau pakai bahasa yang mana aja dan nggak apa-apa. Tapi tulisan bahasa Arabnya silaturrahimi. Kalau diwakafkan silaturrahim. Silaturrahmi itu juga benar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih Abu Laith As-Samarqandi radhiyallahu taala anhu haddatsana Abdul Qasim Abdurrahman ibnu Muhammad. Qala haddatsana Faris ibnu Mardawaihi qala haddatsana Muhammad ibnu Fadli. Qala haddatsana Muhammad ibnu Ubaidin At-Tanafisi an Umar ibnu Utsman an Musa ibnu Talhah an Abi Ayyub radhiyallahu taala anhu qala arada a'rabiyyu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Arada nyegat sapa a'rabiyun orang kampung Arab
lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kampung Arab, ya, orang kampung Baduy Arab tiba-tiba nyegat Nabi. Nabinya lagi ngapain? Lagi naik onta, lagi jalan. Fa khadha bi zimami naqatihi aw khitamiha. Lalu megang tali kendalinya ontanya Nabi. Nabi lagi naik onta, lalu dicegat, lalu dipegang talinya sama orang kampung Arab tadi itu. Summa qala. Lalu orang tersebut kemudian ngomong kepada Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni. Ini sambil megang talinya itu dia ngomong, ya Rasul, akhbirni, ceritakan kepadaku atau kabari aku, bima yuqarribuni minal jannah, apa yang mendekatkan aku, bima yuqarribuni minal jannah, dari surga. Ceritakan kepadaku ya Rasul, apa sih yang buat biar aku dekat dengan surga, gitu. Bahasa kitanya gitu dah. Wa yubaiduni minan nar, dan yang menjauhkan aku dari api neraka. Maka qala, Nabi pun bersabda menjawab pertanyaan orang Arab kampung tadi. Apa kata Nabi jawabannya? Anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasilar rahimi. 4. Yang mendekatkan kamu agar dekat sama surga, kata Nabi, dan menjauhkan kamu dari neraka. Yang pertama, anta'budallaha, engkau menyembah beribadah kepada Allah, wala tusyrika bihi syai'a, dan jangan berbuat musyrik kepada Allah. 1, kata Nabi. Yang kedua, wa tuqimas shalah, kamu mendirikan sholat. Orang tadi dengerin aja gitu. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakat, kamu keluarin zakat. Dan yang keempat, wa tasilar rahimi, kamu sambung tali silaturahmi. Apa sih Pak makna silaturahmi itu? Silah itu bisa dipahami nyambung. Nyambung yang sesuatu yang terputus itu namanya sila. Ibarat kalau tali putus, sambungnya ini sila. Lalu rahim itu kalau ibarat di tubuh ibu-ibu perempuan apa? Rahim. Ada asma Allah Ar-Rahim. Jadi ketika kita yang tadinya terputus komunikasi persaudaraan, hubungan, sambung lagi, setelah disambung seperti saudara satu rahim ibu. Tuh. Ini makna yang sederhana silaturahmi. Kalau caranya bagaimana menyambung? Nah, di sini diterangin. Qala al-faqih radhiyallahu taala anhu. Al-faqih di sini maksudnya Imam Abu Laith As-Samarqandi. Idza kana ar-rajulu 'inda qarabatihi wa lam yakun ghaiban anhum fal wajibu 'alaihi ay yasilahum bil hadiyah wa ziyarah. Fa illam yaqdiru 'ala silati bil mal falyasilhum bi ziyarati wal i'anah
fi a'malihim in ikhtaju wa in kana ghaiban yasiluhum bil kitab ilaihim fa in qadra 'alal masir ilaihim kana al masir afdal. Cara menyambung silaturahim itu atau silaturahmi itu ketika kita berada inda qarabatihi walam yakun wa'iban anhum, ketika kita masih punya karib kerabat, orang-orang terdekat, bahkan khususnya adalah para tetangga kita, dan kita tidak kemana-mana, fal wajibu alaihi, maka wajib alaihi ayyasilahum bil hadiyah wa ziyarah. Jadi kalau bapak mau nyambung silaturahim itu caranya mengunjungi bil hadiyah. Hadiah itu bahasa Arab, Pak. Hadiah. Hadiah apa yang sekiranya bisa menyenangkan kepada orang yang kita kunjungi, wa biziarah, dan diziarahi tadi, ya maksudnya dikunjungi. Tapi fa illam yaqdir ala silati bil mal falyasilhum biziarah wal i'anah. Ketika kita mampu bersilaturahim dengan membawa harta, maka lakukan itu. Tapi ketika tidak bisa, kita dengan cukup biziarah wal i'anah fi a'malihim, kita bisa mengunjungi lalu membantu orang yang kita kunjungi itu dengan tenaga yang kita miliki. Jadi kalau ada saudara yang lagi membutuhkan bantuan tenaga, maka tenaga yang kita berikan itu bagian dari menyambung silaturahim. Kalau kita tidak bisa memberikan hadiah atau harta, maka bisa kita lakukan dengan tenaga. Khususnya kalau lagi pada hajatan tetangga begitu kan ya, bantuin. Ada tangga hajatan tuh nggak usah dipanggil-panggil. Kita niat sambung silaturahim. Wa in kanat ghaiban, tapi kalau kita jauh, kita enggak ada, ya sulhum bil kitab ilaihim, kita bisa menyambung silaturahim dengan menulis surat. Itu zaman dulu. Zaman sekarang pakai apa, Pak? Oh. Kayak kemarin loh. Saya di WA sama taksi Budia, jadwal Ustadz besok pagi gitu. Itu namanya nulis surat, menyambung silaturahmi. Atau by phone. Keluarga kita di kampung tuh, Pak, coba sekali-kali telepon gimana kabarnya, ditanya. Itu bagian dari niat menyambung silaturahmi. Tapi fa in qadra 'alal masirihim kanal masyur afdal. Lebih utamanya mendatangi. Lebih utamanya mendatangi. Wa'lam bi anna fi silaturahmi 'ashara khisalin. Wa'lam, dan ketahuilah nih Pak, bi anna fi silaturahimi 'ashara khisalin. Sungguhnya dalam silaturahim itu Pak ada 10 khisalin mahmudatin. Ada 10 keutamaan. 10 keutamaan orang bersilaturahmi. Ini motivasi kita nih ketika silaturahmi, apa sih yang kita dapat? Biasanya hanya sekedar manjangin umur gitu kan ya. Nah, ini di sini ada 10 keutamaan silaturahmi. Mana tadi? Awaluha, yang pertama, anna fiha ridallahu ta'ala. Yang pertama, orang yang bersilaturahmi, anna fiha, sungguhnya pada silaturahmi itu ridallahu ta'ala, mendapat ridha Allah. Satu. Kenapa? Fa inna li'annahu amrun bisilaturahim, karena silaturahim itu adalah perintah Allah. Orang silaturahmi yang pertama dapat ridho Allah.
Wasani yang kedua idkhalus sururi alaihim. Yang kedua faedah manfaat silaturahmi itu adalah idkhalus surur, memberi kebungahan. Karena apa? Wa qad ruwiya fil khabari, dan benar-benar telah diceritakan dalam sebuah hadis, inna afdhalal a'mal idkhalu sururi 'alal mu'min. Sungguhnya amal yang paling utama adalah idkhalu surur 'alal mu'min, memberi kebungahan kepada sama mukmin. Kebungahan itu maksudnya kesenangan, kebahagiaan. Kita kalau dikunjungin saudara senang apa enggak, Pak? Pret. Jangan ya, pinjam duit nih. Nah, udah ada curiga, ada saudara datang, pinjam duit nih. Maka datangnya kita jangan bikin pusing yang didatengin gitu. Kita datanginya diusahakan ngasih apa? Kebungahan. Tuh. Ini manfaat silaturahmi. Apalagi saudara yang udah lama nggak ketemu. Datang itu senang, kita dikunjungi senang. Seharusnya begitu, tapi ada kok terutama orang yang ngerasa kaya itu dikunjungi saudaranya itu kayaknya ya itu pikirannya masih pinjam duit dah. Udah pikirannya ke situ aja. Maka yuk nomor 2 ini harus kita lakukan untuk idkhalus surur. Idkhalus surur kan itu bahasa yang sering kita dengar kalau ada bapak saya sekedar idkhalus surur. Maksudnya memberi kebungahan. Bapak kalau diundang orang hajatan, datang orang yang undang, yang tuan hajat senang nggak Pak? Saya senang. Nah kita itu namanya idkhalus surur. Saya hadir untuk idkhalus surur. Saya hadir untuk memberi kebungahan kepada orang yang undang saya. Tadi pagi saya ketemu Pak Edi di acara pernikahan datang tamunya. Senang Pak kalau didatengin. Idkhalus surur namanya. Wasalisu yang ketiga manfaat dan hikmah silaturahim itu anna fiha farahul malaikah. Sungguhnya pada silaturahmi itu farahul malaikah, para malaikat senang Pak. Para malaikat pada senang li'annahum yafrahuna bisilaturrahimi, karena para malaikat itu pun senang bersilaturahmi. Nomor 3 disenangi malaikat. Nomor 1 dapat ridho Allah. Nomor 2 memberi kebungahan. Nomor 3 disenangi malaikat. Ingat-ingat 10 nih, 7 lagi. Warabi'u yang keempat anna fiha husnas sana'i minal muslimina alaih. Orang yang bersilaturahmi itu nomor 4 hikmah dan manfaatnya anna fiha, karena di dalam silaturahmi itu husnas sana'i minal muslimina alaih, juga akan mendapat pujian dari yang baik-baik dari kaum muslimin. Mendapat pujian dari sesama muslim. Senang gak orang Islam kalau pada ngelihat silaturahim Pak? Senang tetangga, keluarganya lagi pada datang. Senang kita. Tapi kalau ngelihat orang musuhan senang gak? Tetangga berantem, saudara berantem. Nah, kita juga nggak senang. Tapi ketika mereka saling nyambung silaturahim, terutama kalau lebaran pada keliling, lah kita senang banget. Nomor 4 mendapat pujian dari kaum
muslimin. Kalau orang sama muslimin memuji, berarti kita mendapat doa dari kaum muslimin. Wal khamisu, yang kelima, manfaat dan keutamaan silaturahmi itu anna fiha idkhalul ghammi ala iblisa alaihi la'nah. Nomor 5, ketika kita bersilaturahmi, sungguhnya silaturahmi itu idkhalul ghammi ala iblis, membuat kesel iblis, membuat dongkol iblis, membuat susah iblis. Iblis itu kalau ngelihat orang Islam pada silaturahim, susah dia, kesel dia, dongkol dia. Hanya bikin terus iblis kesel, Pak. Dengan sering silaturahmi. Iblis sangat senang kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Tuh sebaliknya tuh. Tapi ketika ada yang menyambung silaturahmi, iblis dongkol, kesel, susah dia. Iblis itu harus sering kita bikin susah. Caranya bagaimana, Ustaz? Bikin susah iblis. Bahkan bikin pingsan iblis, Pak. Bikin sakit iblis. Caranya bagaimana? Yang kuat, Pak, dari banyak keterangan riwayat hadis itu, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, itu iblis itu bisa sakit, bisa pingsan. Kalau kita benar-benar membacanya, wusul hati kita kepada Allah. Kita bisa bikin iblis susah atau sakit itu dengan membaca surat Al-Fatihah. Makanya kalau baca Al-Fatihah, tolong mulutnya itu yang yang jejeg. Jangan baca Fatihah dolin. Nah, tiba-tiba dolin baik. Yang jejeg, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Khususnya kalau lagi sholat tuh, Pak. Ini mulut itu jangan dolin. Tiba-tiba dolin. Lagi sholat tuh. Bapak kalau lagi berhalangan jamaah sholat di rumah, terutama maghrib, isya, subuh, kalau lagi halangan nggak berjamaah, harus dijaharkan. Di rumah juga nggak apa-apa. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini dari takbir ihram sampai Allahu akbar. Lah kapan qomat kamitnya itu mulut? Yang masih diem baik, ayo qomat kamit itu mulut kalau lagi sholat. Jangan diem baik. Begitupun jamaah baca Fatihah yang danta, ini bibir yang danta. Qomat kamitnya kelihatan, ini mingkem baik. Ada di sini yang begitu, berubah. Pentingnya ngaji kan jadi ada perubahan ibadah. Sampai berapa tadi, Pak? Sampai berapa? 5. Membuat susah iblis atau membuat dongkol iblis. Wasadisu, yang keenam, hikmah dan keutamaan silaturahmi itu ziyadatun fil umuri. Tuh baru dah tuh nomor 6-nya tuh. Ziyadatun fil umuri. Bertambahnya umur. Bertambahnya umur itu maknanya 2. Bertambah, benar-benar tambah umurnya. Yang tadinya misalnya 60 jadi 70. Yang tadinya 50 jadi 60. Angkanya naik. Itu makna pertama, umur bertambah. Yang kedua, umur bertambah maksudnya berkah umurnya yang bertambah. Berkah umurnya yang bertambah. Dan itu semuanya dalam posisi hak prerogatif Allah, bisa ngurangi, bisa nambahin. Allah yang maha kuasa.
Maka yang keenam, ziyadatun fil umri. Sebagaimana Nabi bersabda, falyasil, kalimat falyasil rahimah. Falyasil rahimah, maka bersilaturahimlah. Itu min asarihi, siapa yang pengen dipanjangkan umurnya, man ahabba ayub sato fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asari falyasil rahimah. Siapa yang pengen dibanyakin rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasil, maka bersilaturahmi. Wasabi'u, yang ketujuh, barakatun fir rizki, itu berkah dalam rizkinya. Orang yang silaturahmi itu pasti diberikan keberkahan dalam rizkinya. Wasaminu, yang kedelapan, sururul amwat, li'annal abai wal ajdadi yasurruna bisilaturahimi wal qarabah. Sururul amwat, orang yang bersilaturahim itu surur, memberi kebungahan. Al-amwat, kepada orang-orang yang sudah mati. Pak, oi, pada ngantuk ya. Orang yang silaturahmi itu memberi kebungahan bukan hanya kepada orang yang hidup. Ini li'annal aba wal azdad, bapak-bapak kita, nenek-nenek kita, kakek kita yang sudah meninggal dunia, senang kalau cucu-cucunya yang masih hidup pada silaturahmi. Tuh, sururul amwat, nomor 8. Dan sebaliknya, ketika kita jarang silaturahmi, yang meninggal dunia pun ikut susah. Susahnya ya maksudnya sedih ya, itu anak-anak. Pak, emang di sana nggak bisa ngelihat orang-orang udah meninggal masih hidup? Masih ngelihat, Pak. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarum ila akhir. Inna nahnu nuhyil mauta. Hidup, Pak. Mereka tuh di sana hidup dengan alam yang berbeda. Namanya alam barzakh. Maka yuk senengin orang yang sudah mati keluarga kita dengan silaturahmi. Yang ke-9. Wattasi'u, yang ke-9, ziyadatun fil mawaddah. Ziyadatun fil mawaddah. Lianna idza waqa'a lahu sababun minas sururi wal huzni yajtami'una ilaihi wa ya'inuna ala dzalik fayakunu ziyadatun fil mawaddah. Orang yang bersilaturahmi, hikmah dan manfaat keutamaannya adalah ziyadatun, bertambahnya fil mawaddah, dalam berkasih sayang. Orang yang silaturahmi akan berkumpul yastami'una, dan mereka dengan sering bertemu akan sering tambah sayang, tambah kasih, tambah sayang. Tuh, yang ke-9, dah pahamlah, menambah rasa kasih sayang di antara mereka. Wal ashiru, dan yang terakhir, yang ke-10, hikmah daripada silaturahmi adalah ziyadatul ajru ba'da mautihi, li'annahum yad'una lahu ba'da mautihi kullama dzakaru ihsanahu. Yang ke-10, hikmah dan keutamaan silaturahim itu adalah ziyadatul ajri, bertambahnya pahala. Pahala ba'da mautihi, setelah kita nanti meninggal dunia. Kenapa? Li'annahum yad'una lahu ba'da mautihi. Misalnya nih, saya mati, jangan saya dah, Pak Edi dah. Pak Edi mati duluan. Udah mati nih Pak Edi. Lah kita nih yang dulu kenal Pak Edi karena sering ketemu, apa?
Li'annahum yad'una lahu. Kita akan mendoakan ketika kita ingat Pak Edi. Ya. Apalagi Pak Edi kita kenal orang baik. Kullama dzakaru ihsanahu. Kita ingat kebaikan Pak Edi, maka kita pun mendoakan Pak Edi. Setelah sholat saya ingat, ya Allah Pak Edi, maka kirimkan doa, baca Fatihah. Begitupun kita semua nanti. Ya, yang mau meninggal duluan siapa? Ya, nggak ada saudara. Iya. Yang jelas kita semua pasti akan mati, pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat jelata, Pak Edi, Edi lagi. Tapi kalau kita Pak udah dikenal silaturahim di majelis pengajian subuh begini, ketika ada yang sudah meninggal, kita akan ingat dia dan akan mendoakan dia. Ini yang disebut dengan ziyadatul ajri ba'da mauti. Walaupun kita sudah meninggal, yang masih hidup doain kita semua. Pahalanya akan ngalir terus kepada kita di alam kubur. Begitupun para ulama-ulama kita. Makanya tolong Pak, tolong titip jaga benar-benar silaturahim. Kenapa? Sampai ya Nabi ngancemnya bukan karena gimana? La yadkhulul jannah qati'un, tidak akan bisa masuk surga qati'un, orang yang memutuskan. Apa yang diputuskan? La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk orang yang memutuskan tali silaturahim. Bahkan di sini di dalam keterangan yang lebih panjang lagi, Nabi di sore hari sedang wukuf di Arafah. Lalu Nabi pun bersabda, berdirilah bagi orang yang memutuskan silaturahim dan jangan berkumpul bersama kami. Lagi di wukuf di Arafah sore-sore. Berdiri, jangan bersama kami orang yang memutuskan silaturahim. Padahal lagi haji, lagi wukuf, nggak boleh ikut gabung sama Nabi. Maka ketika ada orang berangkat haji di rumah, waduh, nggak mau nemuin tetangga, nggak mau ngumpulin tetangga, nah itu termasuk sombong itu Pak. Mau berangkat haji itu namanya walimatus safar. Dia temuin tetangga, menyambung apa? Silaturahmi. Kalau nggak sanggup keliling tetangga yang kumpulin, datang semua tetangga, lalu dia pun menyampaikan permohonan maaf, silaturahimnya dan pamitan, menitipkan keluarganya, hartanya, rumahnya. Karena ada jamaah saya pergi haji, takut hilang itu hartanya, emasnya dibawa semua Pak ke Mekah. Lah nyampe sono begitu ke wukuf Pak, satu kotak perhiasan emas hilang Pak. Tuh, gara-gara apa tadi? Tadi tuh nggak mau silaturahim saudara betang, sekotak perhiasan. Begitu dicari ke tempat yang sama, yang dia lihat adalah binatang-binatang. Tahu? Maka silaturahmi ini adalah menjadi barometer kemusliman dan keislaman kita dalam hidup hablum minan nas. Mudah-mudahan 10 ini bisa menjadi pegangan. 1. Nah, Kang Billy diem dah. 1 mendapat, 2, 3 disenangi, 4 mendapat pujian sama muslim, 5 bikin iblis dongkol, 6 panjang umur, 7 banyak rezeki, 8 memberi kebungan kepada yang meninggal, 9 Boy 9 apa?
Berarti nggak benar-benar lupa semua tuh ya. 9 apa tadi tuh? Menambah pahala setelah kita mati, meninggal. Belum Pak, itu terakhir. Ziyadatun fil mawaddah, menambah kasih sayang. 10 menambah pahala setelah kita mati. Ada yang sanggup sendirian nyebutin 10 tadi? Gocap. Mana? Lah beneran? Oh. 10 tadi sebutin sendirian tapi. Ayo. Siapa Pak? Ya Allah, emang iya kalau kita ngaji udah tua apa ya? Yang diinget Kang, yang diinget apa aja coba? Sama. Orang saya pun kalau nggak ngeliat kitab lupa lagi. Dah, yang penting kita ada yang diingat yang gampang, terutama membuat kesel iblis supaya membuat dongkol iblis. Kita bikin iblis itu dongkol terus, kesel terus. Itu dengan silaturahmi. Mudah-mudahan yang 10 ini bisa memotivasi kita, terutama pada keluarga kita yang udah jarang ketemu keluarga. Ya di Bang Jakarta masa malas banget ngunjungin. Kalau di kampung jauh ya cukup lewat telepon. Ya, karena itu dapat ridho jelas. Ridho Allah itu nempel di orang silaturahmi. Apalagi mau orang tua. Ketika bapak pagi-pagi ngebela orang tua, Allah bukakan 2 daun pintu surga. Ketika bapak pagi-pagi membuat kesel orang tua, Allah bukakan 2 daun pintu neraka. Maka yuk pagi-pagi ini pulang dari sini, telepon saudara, tanya kabarnya, khususnya keluarga yang paling dekat. Ya, jangan orang lain ditelepon, keluarga dewek agak telepon-teleponin. Ya, begitu. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada kita semua untuk menyambung tali silaturahmi antara kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa silatana mubarakah wa silatana mubarakah wa silatana mubarakah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.